Kita akan mempelajari Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini termasuk dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu faminhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada para kesatria, para laki-laki. Sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka jujur terhadap perjanjiannya dengan Allah. Wa minhum man qadha nahbahu, sebagian di antara mereka ada yang gugur. Fa minhum man yantadir, dan sebagian di antara mereka ada yang menunggu gilirannya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengganti perjanjiannya. Dan Mus'ab bin Umair termasuk sahabat yang gugur, yang belum sempat menikmati hasil perjuangan. Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu? Huwa Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab Asy-Syahid As-Sabiq, termasuk orang yang awal-awal mati syahid. Al-Badri, pernah ikut perang Badar. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang ikut perang Badar diampuni oleh Allah semua dosanya. Rasulullah mengatakan, if'alu ma syi'tum, kerjakan apa saja yang kalian lakukan, faqad ghafarallahu lakum, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Semua orang yang pernah ikut perang Badar terhindar dari kemunafikan, dijamin masuk surga. Dan diantaranya adalah Mus'ab bin Umair Al-Qurashiyu, beliau suku Quraisy. Al-Abdariyu, dari Al-Abdari, dari suku atau dari keluarga besar Al-Abdari. Dan Mus'ab bin Umair memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, annahu minas sabiqina ilal Islam wal hijrah. Mus'ab bin Umair termasuk yang awal-awal masuk Islam dan yang pertama kali hijrah. Karena Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu an'ama ghulamin bi Makkah. Dahulu Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang paling mewah hidupnya. Dalam riwayat Mus'ab bin Umair ini, kalau jalan itu sudah tercium aroma minyak wanginya, perlente, mewah, kaya raya, idaman setiap wanita. Dan Mus'ab bin Umair ini tampan orangnya, rupawan. Wa ajwadahu hullatan. Ajwadahu ini orang yang dermawan. Al ajwadahu hullatan, pakaiannya ini sutranya paling bagus. Pakaiannya sangat mewah. Hulla ini pakaian yang terbuat dari sutra. Wa kana abawahu yuhibbanihi. Kedua, ibu bapaknya sangat mencintai anaknya, itu Mus'ab bin Umair. Disayangi sama ibunya, disayangi sama ayahnya. Wa kanat ummuhu mali'atan katsiratal mal. Ibunya beliau ini wanita yang kaya raya, banyak hartanya. Sehingga sejak kecil Mus'ab bin Umair ini dimanjakan oleh keluarganya, hidup dalam kemewahan. Taksuhu aksana ma yakunu minas thiyab. Sejak kecil Mus'ab bin Umair dikasih baju yang paling mahal, yang paling mewah, dikasih pakaian yang bagus-bagus oleh ibunya. Wa kana a'tara ahli Makkah. Dan dahulu sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda Makkah yang paling wangi, paling harum. Yalbasu al-hadramiyyu minan ni'al. Al-hadramiyya minan ni'al.
Beliau biasanya memakai sandal dari Hadramut. Itu menunjukkan bahwa Mus'ab bin Umair hidupnya mewah. Hidupnya ya penuh dengan kebaikan. Dalam artian dari sisi dunia. Walamma alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-Islam fi Daril Arqam ibn Abil Arqam, dakhala alaihi fa aslama wa saddaqa bihi. Ketika masih zaman awal-awal Islam, itu Rasulullah konsentrasi dakwanya di rumah sahabat Nabi namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu punya rumahnya dibuat kajian sama Nabi. Makanya kan sekarang kan ada kan Darul Arqam, pesantren Darul Arqam. Itu diambil dari nama rumah pertama yang dipakai oleh Nabi, Al-Arqam bin Abil Arqam. Makanya sekarang kan kadang-kadang Ramadan ada pesantren Darul Arqam. Itu diambil dari nama rumahnya sahabat Nabi pertama yang dipakai untuk menyebarkan Islam. Lah ini Mus'ab bin Umair datang ke rumah itu, ikut ngaji ke Nabi. Diajari tauhid, diajari yang baik-baik. Mus'ab ini orang baik. Hatinya itu baik, mau menerima kebenaran. Ketika Rasulullah menyampaikan agama yang hak, langsung masuk ke hati sanubarinya Mus'ab. Fa aslama, langsung masuk Islam. Wa saddaqa bihi, dan langsung beriman kepada Nabi, percaya sama Nabi. Fa kharaja, maka dia keluar dari Daril Arqam bin Abil Arqam tadi itu, sembunyi-sembunyi menyembunyikan keimanannya, jangan sampai ketahuan bapak ibunya yang sangat mencintainya. Karena bapak ibunya orang kaya, tidak mau anaknya masuk Islam. Karena kalau masuk Islam, nanti anaknya satu soft sama bidak, sama para budak, satu soft sama Bilal, Tua bin Mas'ud. Tidak mau, turun derajat sosialnya. Dianggap memalukan sama keluarga kalau ikut gerombolannya Muhammad, orang-orang kiri itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau. Makanya Mus'ab paham, tidak mau menampakkan keislamannya. Jadi dia keluar, besok lagi datang ke rumahnya dari Al-Arqam tadi itu, jangan sampai ketahuan keluarganya. Pelan beliau menyembunyikan keislamannya. Fa kharaja fa katama islamahu khaufan min ummihi wa qaumihi. Beliau menyembunyikan, enggak mau terang-terangan masuk Islam, khawatir diketahui oleh ibunya dan kaumnya. Fa kana yahtalifu ila Rasulillah sirran. Secara sembunyi-sembunyi Mus'ab ini datang ke Rasulullah, bertanya ke Rasulullah, minta diajari Rasulullah. Walamma wasala al-khabar ila ummihi wa qaumihi akhadhuhu wa habasuhu. Ya, nama lama kelamaan tetap tahu, ketahuan sama ibunya beliau, sama keluarga besarnya, sukunya, nama suku apa tadi? Al-Abdari. Abdari suku besar. Maka dipegang Mus'ab bin Umair, ditaruh di rumah, dikunci, nggak boleh keluar. Karena kalau dikeluarkan nanti jadi Wahabi, maka nggak boleh. Jadi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nggak boleh. Kan gitu kan? Kalau zaman sekarang kan gitu. Mirip kisahnya Salman Al-Farisi. Masih ingat nggak? Kisahnya Salman Al-Farisi. Ayahnya nggak mau ini anaknya ikut ajaran baru, makanya di penjara di rumah. Sama dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika tahu keluarganya bahwa beliau masuk Islam, dimasukkan di kamar, dikunci, nggak boleh keluar, di sijen atau di penjara. Wa kana minas sabiqina ilal Islam. Dan Mus'ab bin Umair termasuk yang awal-awal masuk Islam. Wa fi mausimil haji laqiyan nabiyyu sittatan nafarin minal ansar kulluhum minal Khazraj. Ketika musim haji, dimanfaatkan Nabi untuk mendakwai orang-orang non Makkah, non Quraisy. Dari Mekah, dari Madinah datang untuk haji, dari Najd datang untuk haji, dari Yaman datang untuk haji. Ketika Nabi
berdakwah di Mekah terbatasi oleh keadaan, maka beliau tidak putus asa. Orang-orang Madinah dari Khazraj didatangi, tinggalkanlah berhala-berhala, sembahlah Allah saja. Mendatangi orang Yaman didatangi oleh Nabi, orang Najd didatangi Nabi, sehingga berbuah itu. Sebagian orang-orang Madinah dari suku Khazraj ada yang masuk Islam, jumlahnya 6 orang ketika melaksanakan haji. Saya mau tanya, ketika masa jahiliyah haji ada enggak? Ada. Kalau Dzulhijjah tetap haji. Min baqaya syara'i Ibrahim, termasuk sisa-sisa peninggalan syariatnya Nabi Ibrahim yang masih ada, itu pun diselewengkan. Wanita jahiliyah dulu itu kalau haji, kalau tawaf itu telanjang bulat Pak, bukan kotak, bener-bener bulat, gak ada benang sama sekali. Wanitanya telanjang bulat, rambutnya yang panjang ditaruh di depannya untuk menutupi buah dadanya, terus tawaf. Makanya ketika Fathu Makkah nanti, Rasulullah diantara perintah Nabi adalah, ya, atau setelah Fathu Makkah, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk memaklumatkan, mulai detik ini tidak boleh ada wanita yang tawaf telanjang. Adanya larangan itu menunjukkan bahwa dulu bangsa jahiliyah, bangsa Arab, wanitanya tawaf sambil apa? Telanjang. Makanya kalau ada orang mengatakan jilbab budaya Arab, dia nggak baca sejarah. Ada ayat turun, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita kaum muslimin untuk menjulurkan jilbab-jilbabnya. Adanya perintah ini dalil bahwa dulu mereka tidak pakai apa? Jilbab. Jadi bukan budaya. Oke, kembali ke materi biar gak terlalu jauh. Kok jadi ke jilbab tadi gimana ceritanya? Orang haji tadi ya? Semua haji didakwai sama Nabi, didakwai. Itu Nabi keliling ke tenda-tendanya orang-orang non Makkah, ditendangi, diajak Islam. Itu pamannya membuntuti di belakang. Siapa pamannya di sini? Abu Lahab. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah supaya kalian selamat, tinggalkanlah berhala-berhala. Maka pamannya di belakang bawa batu melempari sambil mengatakan, la tusaddiqu, jangan kau percaya dia adalah seorang pendusta. Itu padahal Abu Lahab itu cinta dulunya sama Nabi. Bahkan Abu Lahab punya anak 2, laki-laki Utbah dan Utaibah. Utbah dinikahkan sama Ruqayyah, Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulthum. Anaknya Abu Lahab dinikahkan sama anaknya Rasulullah. Tapi semenjak Rasulullah diangkat jadi Rasul, bencinya luar biasa, anaknya suruh nyeraikan anaknya Rasulullah. Maka terus Rasulullah gak pernah bosan berdakwah, sampai ada 6 orang bangsa Khazraj yang ada di Madinah masuk Islam. Dulu namanya belum Madinah, masih apa? Masih apa? Yasrib. 6 orang cikal bakal ini, cikal bakalnya Ansor. Maka ketika 6 orang ini masuk Islam, mereka kembali ke kota Madinah. 6 orang yang masuk Islam ini kembali ke Madinah, mereka berdakwah di kota Madinah, ngajak orang, sampai akhirnya tambah lagi yang masuk Islam. Ya. Tsumma raja'u ilal Madinati fad'auhum ilal Islam. Fafasha Islamu fiha hatta lam yabqa darun illa wa qad dakhalaha. Dimulai banyak masuk Islam, 6 orang aslinya. 6 orang ini kan haji. Mohon maaf, banyak orang haji datang ke Mekah dari Madinah, didakwai sama Nabi, masuk Islam berapa? 6 ini balik ke Madinah, di sana berdakwah. Haji musim depan sudah banyak, dari 6 menjadi lebih dari 6, menjadi 12 orang. Kalau kita belajar Sirah Nabawi disebutkan 12 itu siapa saja namanya disebutkan. Tapi karena ini terbatas kitab ini, kita nggak pakai, nggak dijelaskan di sini. Tapi kalau di Sirah Nabawi yang dulu kita pelajari itu dijelaskan siapa 12 orang itu. Oke. Kemudian datang ke Madinah 12 orang ini. Setelah itu mereka kembali ke kota Madinah. Setelah haji yang kedua itu kembali ke Madinah, maka Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair, duta pertama Islam, Mus'ab bin Umair. Dan Rasulullah itu biasanya kalau mengutus delegasi itu dipilih yang ganteng, sahabat yang rupawan, yang enak ngomongnya, yang pintar berdiplomasi, itu yang ditunjuk Nabi. Di antaranya Mus'ab bin Umair, di antaranya lagi adalah Dihya al-Kalbi.
Tahu Dihyal Kalbi, sahabat Nabi yang rupawan, yang kalau Jibril turun menyerupai dirinya. Saking gantengnya sampai Jibril kalau turun menyerupai dia. Itu disuruh Nabi datang untuk membawa surat sebagai delegasi begitu. Salah satunya Mus'ab. Mus'ab sekarang di kota Madinah ini sudah mulai banyak bibit-bibit orang yang sudah masuk Islam. Kamu berangkatlah ke sana. Jadi Mus'ab bin Umair itu satu-satunya orang yang babat alas, satu-satunya orang Quraisy yang berangkat ke Madinah sebelum ada sahabat yang muhajirin datang ke sana. Yang babat alas siapa? Mus'ab bin Umair. Kan nggak mungkin toh Rasul dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah kalau ternyata Madinah belum siap. Lah siapa yang menyiapkan semuanya di kota Madinah sehingga kota Madinah siap untuk dihijrahi? Di antara yang babat alas adalah siapa? Mus'ab bin Umair. Berangkat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair berangkat ke Madinah mendakwai suku-suku. Falamaka di sini diterangkan wa amaru an yukri'ahumul Qur'an. Kata Rasulullah, wahai Mus'ab, datangilah penduduk Madinah, penduduk Yathrib, bacakan Al-Qur'an di tengah-tengah mereka. Wa yu'allimahumul Islam, ajari mereka Islam, bahwa Islam ini menyembah hanya satu Allah Tuhan, meninggalkan berhala-berhala, menyambung silaturahim, menegakkan salat, membantu orang yang susah, menyambung silaturahim. Ajarilah mereka yang baik-baik. Berangkat. Yaqulul Barra bin Azib. Barra bin Azib berkata, Barra bin Azib ini seorang Ansari radhiyallahu an. Kata beliau, perhatikan, awwalu man qadima alaina bil Madinah Mus'ab bin Umair. Orang yang pertama kali datang kepada kami ke kota Madinah dari Mekah adalah Mus'ab bin Umair. Ngajari orang-orang itu. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang lain yang hijrahnya belakangan atau hijrahnya setelah Mus'ab, insya Allah Mus'ab termasuk dapat bagian pahalanya. Karena orang ini bisa hijrah, di antara sebabnya Allah memudahkan jalannya dengan cara diutusnya siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Sehingga Madinah ini terkondisikan untuk dihijrahi para sahabat Nabi. Di antara yang awal-awal masuk Islam juga bukan masuk Islam, yang awal-awal hijrah ke Madinah juga adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini sahabat yang buta. Yang ketika Rasulullah semangat mendakwai orang kafir Quraisy, Rasulullah ingin para pembesar kafir Quraisy ini dapat hidayah, semangat Rasulullah, orang kaya, para pembesar didatangi Nabi. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah tolong ajari aku, tolong ajari aku. Sumpah Rasulullah, cemberut dan berpaling. Seakan-akan apa yang diharapkan dari orang seperti kamu ini? Ditegur Allah dari langit. Allah turunkan ayat menegur nabinya. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta. Dan menurut kalkulasi manusia, ya Rasulullah lebih cocok sama bangsawan ini. Kalau masuk Islam kan hartanya bisa untuk dakwah, dia punya pengikut banyak. Tapi gak berlaku bagi Allah. Ya, Rasulullah ditegur oleh Allah, gak boleh menghinakan seorang buta tersebut. Nah, kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair berangkat ke kota Madinah dan mendakwai manusia di kota Madinah. Ya, kemudian Bilal, Sa'ad, Ammar bin Yasir, kemudian Umar bin Khattab dan seterusnya. Tapi yang pertama kali adalah Mus'ab bin Umair. Thumma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu alal Madinati farihu bi syai'in farakhahum bi Rasulillah. Kata Barra bin Azib, ketika semuanya selesai Rasulullah hijrah, saya melihat tidak pernah saya melihat penduduk kota Madinah berbahagia, bersenang-senang melebihi ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Madinah ahli khair. Penduduk Madinah itu orangnya baik-baik. Ya, sampai sekarang ya baik-baik orang. Nah, itu keutamaan yang pertama. Beliau termasuk yang pertama kali masuk Islam dan termasuk yang awal-awal apa tadi? Hijrah. Yang nomor dua, keutamaan nomor dua. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu syahadatu Abdurrahman ibn Auf. Termasuk keutamaannya Mus'ab bin Umair adalah persaksiannya Abdurrahman bin Auf tentang kebaikan Mus'ab bin Umair. Dan Abdurrahman bin Auf adalah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan Abdurrahman bin Auf berkata, pada waktu itu Abdurrahman bin Auf sedang puasa.
Abdurrahman bin Auf sedang puasa, terus disiapkan menu-menu yang enak-enak, ditaruh di hadapannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya di antaranya, orang yang paling kaya di zaman sahabat. Di antaranya siapa? Abdurrahman bin Auf. Hidupnya nikmat, mewah, kaya raya. Beliau pada waktu itu puasa, terus disuguhkan makanan yang enak-enak untuk berbuka. Ya. Kemudian setelah melihat makanan-makanan yang enak itu, beliau berdiam sambil melihat makanan itu. Kemudian beliau teringat dengan Mus'ab bin Umair, dan beliau berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair telah terbunuh gugur, padahal dia lebih baik daripada diriku. Dia meninggal dalam keadaan gak punya apa-apa. Bahkan kain kafannya itu kalau ditarik ke atas kelihatan kakinya, kalau ditarik ke bawah kelihatan mukanya. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menarik di atas kepalanya dan kakinya ditutupi rumput idkhir. Dia lebih baik daripada diriku, tapi dia sudah gugur sebelum menikmati hasil perjuangannya. Begitu juga dengan Hamzah. Dia gugur dalam peperangan, dalam masa-masa perjuangan, belum sempat menikmati hasil perjuangan. Wa huwa khairun minni, padahal mereka berdua lebih baik daripada diriku. Tsumma busita lana minad dunya ma busita. Kemudian sekarang ini telah dihamparkan dunia di hadapan kami. Abdurrahman bin Auf wafat di zamannya Utsman bin Affan. Dan kita tahu zamannya Utsman itu Islam dari Afrika Utara sampai ke Kabul Afghanistan, sampai ke Azerbaijan, pecahan Uni Soviet. Zamannya siapa itu? Artinya sudah luas, sudah kaya raya para sahabat itu, menaklukkan negeri-negeri. Di antara yang kaya Abdurrahman bin Auf. Dihidangkan makanan enak-enak, terus dia lihat, ingat teman-teman dulu, ingat zaman-zaman masa sulit. Abdurrahman bin Auf ingat Mus'ab bin Umair yang gugur dalam perang Uhud. Padahal Mus'ab bin Umair itu hidupnya mewah, hidupnya nyaman di rumahnya. Dulu orang Mekah itu kalau ada Mus'ab langsung tercium aroma wanginya, saking gantengnya, saking mewahnya hidupnya. Kemudian wafat gak punya apa-apa. Sedih. Kenapa kok sedih? Karena melihat makanan yang enak-enak ini. Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair telah gugur dalam perang Uhud. Dia lebih baik daripada diriku. Dia belum menikmati hasil perjuangan. Sedangkan sekarang ini telah dihadapkan di hadapanku nikmat-nikmat dunia. Aku khawatir ini adalah nikmat yang disegerakan di dunia dan aku tidak mendapatkannya di akhirat. Kemudian Abdurrahman bin Auf nangis dan gak jadi makan. Gak jadi makan gara-gara ingat Mus'ab bin Umair. Mus'ab yang baik, ibadahnya luar biasa, banyak orang masuk Islam melalui Mus'ab. Belum sempat makan yang enak-enak kayak aku kayak gini. Maka takut Abdurrahman bin Auf ini. Takut ini nikmat Allah yang disegerakan nanti gak dapat apa-apa. Padahal dijamin masuk surga itu. Padahal Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, tapi takutnya luar biasa. Jadi para sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga itu jaminan Rasulullah bahwa mereka masuk surga tidak bisa mencabut rasa khauf dari hati-hati mereka. Harusnya kalau orang dikatakan Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abdurrahman Auf fil jannah, harusnya kan sudah gak ada khauf dalam dada mereka. Pasti masuk surga. Tapi gak berlaku bagi para sahabat. Para sahabat 10 yang dijamin masuk surga itu disetempel masuk surga, tapi khauf, perasaan takut masih mendalam dalam hatinya. Abu Bakar itu kalau sholat nangis. Abu Bakar kalau sholat itu sampai terdengar suara tangisan. Padahal dikatakan sama Nabi Abu Bakar fil jannah, bahkan sampai Nabi wafat itu omongan gak dicabut sama Nabi. Berarti kan terus berlaku. Tapi tetap para sahabat takut. Di antaranya juga Abdurrahman bin Auf tadi takut. Padahal dijamin masuk surga. Lah kita ini gak dijamin masuk surga, gak takut-takut. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Salisan. Keutamaan yang nomor 3. Wa min manaqibihi anna ajrau kamilan wa qala Allah ya'khuduhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya di antara keutamaannya Abdurrahman siapa tadi? Mus'ab bin Umair adalah sesungguhnya pahalanya sempurna.
dia mengambilnya pada hari kiamat. Tak sempat dapat apa-apa. Ibarat orang berjuang itu belum sempat enak. Siapa tadi namanya? Mus'ab bin Umair. Yaqulu Khabbab fi maradihi. Khabbab, sahabat Nabi yang mulia, ketika sakit keras, beliau berkata, hajarna ma'an nabi nuridu wajh Allah. Dulu kami hijrah bersama Rasulullah, kami mengharap wajah Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah, maka pahala kami ada pada Allah. Faminna man madha lam ya'khud min ajri syai'a, dan ada di antara kami yang telah pergi gugur sebelum mengambil sedikit pun hasilnya di dunia. Minhum Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu dibuat model di depan para sahabat. Pokoknya kalau lihat orang berjuang luar biasa tapi belum sempat dapat apa-apa, ya Mus'ab ini. Langsung di kepalanya sahabat, ya Mus'ab ini teladan terbaik. Orang kaya luar biasa ditinggalkan. Bahkan dalam riwayat, ya, tapi ini perlu dicek riwayat ini benar apa enggak. Tapi diriwayatkan Rasulullah ketika melihat Mus'ab sedih. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, kusut berdebu, nangis Rasulullah. Kata Rasulullah, dulu aku tidak pernah melihat pemuda yang lebih mewah, lebih wangi daripada Mus'ab. Tapi sekarang dia tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kalau sudah iman, dunia enggak ada artinya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Makanya seluruh sahabat paham. Makanya tadi kan saya katakan di awal tadi, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sodaku. Di antara orang-orang beriman ada para kesatria. Sodaku ma'ahadullah alaih. Yang mana mereka tetap jujur dalam berjanji kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu. Ada di antara mereka yang sudah gugur. Dan ada yang menunggu giliran. Yang sudah gugur di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Sepakat para sahabat. Kalau dengar dan lihat ayat-ayat kayak gini nih, kepalanya sahabat, pikirannya langsung mengatakan Mus'ab bin Umair. Kalau ada orang ayat yang menerangkan ada orang yang belum sempat, mesti pikirannya Mus'ab bin Umair. Gak ada yang lain. Ya. Makanya Khabbab ini ketika sakit keras, sahabat Nabi yang mulia, Khabbab ketika sakit beliau berkata, dahulu kami hijrah bersama Nabi, kami hanya mengharap ridho Allah, gak pernah terlintas di kepala-kepala kami kenikmatan dunia. Maka ketika hijrah kami benar-benar murni karena Allah. Kemudian datang harta ini, datang harta itu, mulailah hati-hati kami ini agak bergeser. Dalam artian ketakutannya para sahabat. Wa illa mereka adalah orang-orang yang ikhlas, tapi perasaan takut itu ada. Dan ada di antara sahabat Nabi, di antara kami, orang-orang yang belum sempat mengambil sama sekali. Faminhum Mus'ab bin Umair. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Qutila yaum Uhud. Wa taraka namiratan wa kunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Mus'ab bin Umair gugur di perang Uhud. Dia gak punya apa-apa. Kain kafannya pun kalau ditarik ke atas kelihatan kakinya, kalau ditarik ke bawah kelihatan mukanya. Kata Rasulullah, tutupilah apa? Mukanya, tutupilah kepalanya dengan kain, kemudian kakinya pakai apa? Rumputan, yaitu idkhir. Idkhir yakni sejenis semak-semak begitu ya. Itu diantaranya adalah Mus'ab bin Umair. Wa minna man aina'at lahu thamaratuhu. Dan ada di antara kami yang sudah mengambil buahnya. Lah Mus'ab ini yang termasuk yang belum sama sekali. Kemudian terakhir di sini bukan mauqif, bukan keutamaan tapi sikap beliau. Yang pertama dalam dakwah. Wa min arwa'i ma yurwa wa min ahsani ma istafadu minhu fid da'wa ila Allah azza wa jalla ma kana min hadha ad-da'i asy-syab alladhi kana min atrafi syababi Makkah. Termasuk yang paling indah untuk diriwayatkan, yang paling luar biasa untuk diriwayatkan dari seorang pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair adalah cerita beliau dalam berdakwah. Walakinnahu sabaqa ilal Islam takharraja min indi Rasulillah wa ikhtarahu safiran lahu fil Madinah. Mus'ab bin Umair dipilih oleh Nabi menjadi duta, delegasi berangkat dari kota Makkah ke Madinah. Untuk apa? Untuk mengajari penduduk Madinah, mengajari sholat, mengajari Quran, mengajari Islam.
dan untuk mempersiapkan hijrahnya para sahabat. Makanya para sahabat yang hijrah itu insya Allah Mus'ab bin Umair dapat pahalanya, karena dia yang menyiapkan. Nah pada waktu itu di antara, saya singkat ya, nggak saya baca panjang ini. Di antara orang Madinah yang masuk Islam namanya As'ad bin Zurarah. Pegang nama itu, jangan dilupakan. Kata kuncinya As'ad bin Zurarah. Kalau antum ingat Mus'ab harus ingat satunya lagi, As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah seorang Ansor, termasuk yang awal-awal masuk Islam yang didakwai Nabi ketika apa tadi? Ketika haji itu. Maka Mus'ab bin Umair ketika sampai di kota Madinah, beliau di backup sama As'ad bin Zurarah. Di rumahnya situ dijamu oleh As'ad bin Zurarah. Kemudian As'ad bin Zurarah ini mengajak Mus'ab bin Umair untuk ke Bani Abdul Ashhal, dari Bani Dhofar. Diajak ke suku ini, diajak ke suku itu, didampingi sama As'ad bin Zurarah. Karena As'ad bin Zurarah ini orang Madinah asli, mendampingi siapa? Mus'ab bin Umair dalam berdakwah ke kampung-kampung, ditemani sama As'ad bin Zurarah. Orang baik As'ad bin Zurarah ini. Suatu ketika pergerakan dua orang ini, Mus'ab bin Umair penduduk asli Makkah sama As'ad bin Zurarah penduduk asli Yathrib Madinah, diketahui oleh ketua suku. Ketua sukunya Bani Ashhal tadi itu, Bani Abdul Ashhal. Di antara ketua sukunya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Masih kafir Sa'ad bin Mu'ad pada waktu itu. Ketua sukunya adalah Sa'ad bin Mu'ad dengan Usaid bin Khudair. Sama-sama pendekar, sama-sama kafir pada waktu itu. Dengar pergerakan dua orang ini, satu orang Mekah, dua orang Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid bin Khudair, "Hei Usaid, tolong kamu garap dua orang itu. Jangan aku nggak enak. Kenapa? Karena As'ad bin Zurarah itu anak bibiku." Paham gak maksudnya? Aku gak enak, coba orang lain sudah saya gasak dia itu. Cuma karena dia itu anak bibiku, aku gak enak sama dia. Tolong kamu aja yang datang kedua orang itu. Paham ya maksudnya ya? Maka berangkatlah Usaid bin Khudair membawa tombaknya, membawa senjatanya, ingin nyamperin Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah yang sedang gerilya mengajak orang masuk Islam. Didatangi sama Usaid bin Khudair. Maka Usaid bin Khudair mendatangi orang dua ini. Dari kejauhan As'ad bin Zurarah sudah lihat ada ketua suku Usaid bin Khudair. Maka As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair dan berkata seperti ini, "Hadza sayyidu qaumihi." Ini adalah sayyidnya kaum. Kalau sampai dia masuk Islam, orang di belakangnya akan masuk Islam. Paham gak maksudnya? Supaya persiapan Mus'ab bin Umair. Maka qala Mus'ab in yajlis ukallimhu. Kalau dia mau duduk, akan saya jelaskan sesuatu kepadanya. Maka datanglah Usaid bin Khudair dalam kondisi marah dan mengatakan, "Kamu berdua datang membawa apa di sini? Kalian telah membawa ajaran baru, memecah belah kaum kami, memperolok sesembahan-sesembahan kami. Tinggalkanlah kota Madinah wahai orang Makkah. Keluarlah dari kota Madinah ini. Dan jangan kau cerai-beraikan kaum kami." Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, awalat tajlis wa tasma. Tidakkah lebih baiknya jenengan duduk dulu dan biarkan saya ngomong sepatah dua kata. Kalau panjenengan setuju dengan yang saya omongkan, alhamdulillah. Kalau nggak setuju, tidak apa-apa. Saya akan langsung pergi ke kota apa? Makkah. Kata Usaid bin Khudair itu akil, orang cerdas. Usaid bin Khudair itu ansofta, ya sudah, kamu insof dalam hal ini, kamu jujur. Nah sudah, bicaralah, saya dengarkan. Maka duduklah Usaid bin Khudair dan menancapkan tombak kecilnya, terus duduk dengarkan ucapannya Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair itu diplomat, pintar ngomong. Maka Mus'ab bin Umair membacakan ayat Al-Quran.
Al-Quran itu Pak, nggak usah diterangkan, itu sudah kitab yang paling top untuk menuntun orang masuk Islam. Al-Quran. Saya mau cerita sebelum saya lanjutkan. Sampai sini dulu. Saya ingin cerita tentang Al-Quran. Jadi Mus'ab bin Umair nggak neko-neko, nerangkan macam-macam. Dibacakan Al-Quran saja. Pertama, dzalikal kitabula raiba fi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, kitab tidak ada keraguan-raguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab terbaik untuk memberi hidayah ya Al-Quran, bukan kitab yang lain. Orang itu baca Quran mau cotok gak pakai tafsir, mau cotok itu loh. Soalnya itu kalam ilahi, ada rasa yang tidak ada di kitab-kitab lain. Ada seorang barat Eropa datang ke Turki wisatawan, terus tersesat ini waktu melancong ke sana ke sini, salah jalan, akhirnya sampai di sebuah desa. Salah jalan sama istrinya nih, turis ini. Kayak bingung, sudah malam, cari hotel, gak ada hotel loh di desa. Sampai malam gelap, daripada gak bisa tidur di jalanan dingin, musim dingin, dia mengetuk salah satu pintu orang di desa. Ternyata yang diketuk itu Muslim, ya Turki kebanyakan Islam. Terlepas dari sekuler apa nggak sekuler, tapi mayoritas apa? Muslim. Maka sang pemilik rumah kaget, malam-malam kok ada tamu. Dibuka, terus berkata, tolong tunjukkan kami tempat hotel atau penginapan yang bisa. Oh, tidak mungkin ada, tempatnya jauh dan ini sudah malam. Monggo silakan masuk, silakan masuk. Kemudian ini si pemilik rumah ini membangunkan keluarganya, anak-anaknya dibangunkan, ya istrinya atau suaminya dibangunkan, istrinya dibangunkan. Ada tamu, segera kita beres-beres. Tamunya suruh masuk, terus disuruh keluar ini. Maka si turis mengira rumahnya luas karena malam nggak ada cahaya. Dikira itu ganti ke kamar lain gitu lah, biar ditempati si tamu. Lalu dikasih kopi, bukan kopi, teh, menghangatkan diri. Kasih teh, kasih jajanan gitu. Selalu tidur. Setelah tidur, karena mereka orang kafir kan nggak sholat subuh, tidur sampai nyenyak karena kemalaman. Bangun-bangun sudah siang. Udah siang si turis ini membangunkan istrinya. Dan ini dua turis ini bencinya sama Islam luar biasa. Benci luar biasa sama Islam dan kaum muslimin. Istrinya dibangunkan. Ayo kita sudah berangkat. Sudah waktunya kita beres-beres karena sudah siang. Ternyata ketika bangun, itu cuma rumah kecil. Loh, lah ini penghuni rumah ini tidur di mana? Setelah dibuka pintu keluar, ternyata anak-anaknya tidur di depan rumah semuanya. Muslim. Loh, kaget tambahan ini orang turis ini, berkata kepada tuan rumah, kenapa kalian lakukan ini? Kenapa kalian tadi malam gak bilang bahwa gak ada lagi tempat? Gak mungkin kami tidur di sini enak-enakan, Anda di luar. Kenapa Anda lakukan ini semuanya? Kami lakukan ini karena kami adalah seorang Muslim, dan ajaran agama kami menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Saya bukan ahli agama, saya gak bisa menerangkan Islam kepada kamu. Tapi tolong pegang omongan saya. Kalau kamu sudah di negaramu, tolong belilah Al-Quran. Kalau engkau ingin mendapatkan keterangan tentang Islam, sudah baca saja Al-Quran itu. Gak pakai dakwah, gak pakai sampai ajari tauhid itu ada 3. 1 uluhiyah, gak pakai. Tambah ngomongnya salah, tambah wedi salah, ngomong awam. Wis aku bukan ahli agama. Kalau kau ingin tahu panjang lebar tentang Islam, kalau sudah sampai di negaramu, belilah mushaf Al-Quran dan bacalah. Itu langsung mengubah mindsetnya orang ini yang semula benci sama Islam. Oh, ternyata Islam gak seperti itu. Sampai di negaranya ini langsung beli mushaf Al-Quran, dibaca, dia langsung masuk Islam. Kadang-kadang hidayah itu kayak gitu. Ini gak mau berdakwah loh orang tadi itu. Bisa berdakwah tidak tadi itu? Gak bisa, nerangkan hukum-hukum juga gak bisa. Pokoknya baca Al-Quran saja. Itu pun saya yakin, itu pun baca terjemahan. Betul gak orang itu dulu? Ini bayangkan Usaid bin Khudair diterangkan bacaan Al-Quran. Yang baca Al-Quran bukan siapa-siapa, langsung sahabat Nabi. Dan Usaid bin Khudair itu orang Arab orang Arab gotek, asli, ting-ting. Jadi paham keindahan bahasa Arab. Paham gak maksud saya? Maka ketika dibacakan Usaid bin Khudair itu, berbismillah dia, langsung terheran-heran. Dan dia mengatakan, bagus sekali agamamu ini. Bagaimana caranya supaya aku bisa masuk Islam? Langsung kayak gitu. Tolong kau harus beberes dulu, bersih-bersih, mandi,
mengucapkan syahadat, kamu masuk Islam. Langsung dilakukan sama Usaid bin Khudair. Itu waktu berangkat tadi, itu rundingan dulu kan sama siapa tadi satunya? Siapa tadi satunya tadi? Sa'ad bin Mu'adz. Itu banyak orang di situ. Cuma janjian kamu berangkat dulu. Sa'ad bin Mu'adz menunggu sama orang banyak di situ. Setelah selesai, nggak tahu Sa'ad bin Mu'adz bahwa Usaid bin Khudair masuk Islam. Maka balik Usaid bin Khudair. Balik kemana? Balik ke teman-temannya lagi nunggu. Hasilnya kayak apa ini? Dua orang ini berhasil diusir apa enggak? Balik. Didata. Ketika dari kejauhan, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada teman-temannya tuh, lihat wajahnya Usaid bin Khudair. Ini bukan wajah ketika dia pergi. Beda wajahnya. Beda wajahnya. Ada apa dia ini? Ketika datang, maka Usaid bin Khudair mengatakan sudah saya sampaikan kepada mereka, nggak ada masalah mereka ini. Cuma saya khawatir sepupumu ini akan dibunuh sama suku ini suku itu karena mendakwakan Islam ini. Hati-hati, dulurmu di sana itu terancam sama suku lain. Siapa dulur maksudnya? As'ad bin Zurarah. Itu caranya Usaid bin Khudair supaya Sa'ad bin Mu'adz berangkat sendiri ke sana. Supaya merasakan apa yang ia rasakan. Mau dia jelaskan gak punya ilmu, baru masuk Islam. Paham gak maksudnya? Dulurmu ini mau dikeroyok sama orang-orang, antum kamu harus segera ke sana. Ke sana tujuannya, ini bukan masalah agama lagi. Tujuannya ke sana untuk membela siapa? Karena zaman dulu itu Pak, agama nomor 2, yang penting apa? Suku. Abu Thalib tuh membela Nabi mati-matian meskipun dia gak masuk Islam. Maka Sa'ad bin Mu'adz berangkat membawa senjata, tujuannya barangkali saudaranya itu dikeroyok sama orang-orang. Ternyata nyampe sana Mus'ab lagi santai-santai, maksudnya dalam artinya gak ada masalah. Kemudian lihat As'ad bin Zurarah juga gak ada masalah apa-apa, enjoy aja di sana berdua. Langsung paham, Sa'ad bin Mu'adz bukan orang bodoh, paham. Oh, masuk Islam wong siji kumang paling. Siapa maksudnya? Masuk Islam wong iki. Sengaja supaya aku cek rene. Paham gak maksudnya? Setelah itu marah. Wahai As'ad bin Zurarah, wallahi kalaulah bukan karena kamu ini anak bibiku, sudah ada pertikaian aku dengan dirimu. Hanya saja kau adalah misananku. Maka Mus'ab, silakan duduk. Jika engkau ridho, biarkan aku ngomong dulu. Kalau engkau setuju, alhamdulillah. Kalau enggak, saya akan pergi dari kotamu ini. Maka sama, dibacakan Al-Quran. Setelah dibacakan Al-Quran, langsung Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, bagaimana caranya aku masuk agama Islam ini? Langsung Mus'ab bin Umair luar biasa, pahalanya lebih. Jangankan Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'adz itu loh, nanti saya ceritakan. Oh sudah ya ceritanya. Sudah. Kok lupa kita orang. Sa'ad bin Mu'adz yang arasnya Allah bergetar itulah, sudah saya ceritakan dulu. Itu luar biasa. Itu masuk Islam dari Mus'ab. Artinya setiap orang ini berbuat kebaikan, Mus'ab dapat apa? Pahala, karena ini menjadi wasilah kebaikannya. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'adz ini. Setelah masuk Islam, ini Sa'ad bin Mu'adz langsung balik ke kaumnya dan bertanya kepada kaumnya, ya Bani Abdul Ashhal, wahai kaumku Bani Abdul Ashhal, kaifa amri fikum, bagaimana posisiku di tengah-tengah kalian? Siapa aku menurut kalian? Maka kaumnya sepakat, sayyiduna afdaluna ra'ya, kau adalah sayyid kami, orang yang paling mulia di antara kami. Kau adalah orang yang paling kami cintai, tokoh kami. Sepakat semuanya. Maka setelah itu Sa'ad bin Mu'adz berkata, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billah. Mulai detik ini laki-laki kalian, perempuan-perempuan kalian haram ngomong sama aku sampai kalian harus masuk Islam. Langsung masuk Islam semuanya. Langsung masuk Islam semuanya. Rumah-rumah ini masuk Islam semuanya. Wudu semuanya, sholat semuanya. Itu Mus'ab. Makanya Sa'ad bin Mu'adz luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz sama Usaid bin Khudair, dua-duanya ini kekasih Allah. Usaid bin Khudair itu kalau baca Quran Pak, turun cahaya dari langit. Pernah dengar gak? Dan Sa'ad bin Mu'adz ini ketika wafat, arsy Allah Pak bergoncang. Dan itu dua-duanya masuk Islam karena Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum ajma'in.